Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ida Fitriani, dosen Departemen Matematika FMIPA UI. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan beberapa materi dalam mata kuliah StatMat 2. Pada video ini, saya akan membahas mengenai penaksiran titik dengan menggunakan metode momen. Untuk lebih jelasnya, ya perhatikan penjelasan berikut ini, ya. Nah, dalam beberapa kasus ya seringkali terjadi kesulitan dalam mencari penaksir maksimum likelihood. Ya, nah ini kita kasih contoh ya supaya kalian bisa lihat ya kalau menggunakan metode maksimum likelihood itu terjadi kesulitan untuk contoh berikut ini. Ya, kita mulai. Nah, misalkan X1, X2 sampai dengan Xn itu adalah sampel random dari distribusi gamma dengan parameter alfa sama dengan theta 1 dan beta sama dengan theta 2, di mana theta 1 dan theta 2 itu nilainya lebih besar dari 0 ya. Nah, kemudian kita tentukan fungsi likelihood-nya ya. Fungsi likelihood-nya ini merupakan PDF bersama dari X1, X2 sampai dengan Xn ya. Jadi L theta 1, theta 2 sama dengan Fx1 theta 1, theta 2 dikali Fx2 dan seterusnya sampai dengan dikali Fxn theta 1, theta 2. Nah, ini masing-masing adalah PDF dari X1 dan seterusnya ini adalah PDF dari Xn ya. Nah, ini masing-masing PDF dari gamma ya, PDF dari gamma di mana alfanya theta 1 dan betanya sama dengan theta 2. Jadi di sini PDF gamma, ini juga PDF gamma ya. Jadi L theta 1, theta 2 kita rapikan ya, perkalian ini kita rapikan menjadi seper gamma theta 1 kali theta 2 pangkat theta 1 pangkat N, X1 kali X2 sampai dengan Xn pangkat theta 1 min 1 dikali E pangkat min sumasi XI dibagi dengan theta 2. Nah, untuk mencari theta 1, theta 2 anggota omega ya, yang memaksimumkan L theta 1, theta 2 itu sangat sulit. Ya, jadi di sini kita tidak bisa menggunakan metode maksimum likelihood ya. Jadi di sini penaksir maksimum likelihood susah diperoleh atau sulit diperoleh. Nah, untuk mencari ini ya biasanya nanti kita menggunakan cara lain yaitu metode momen namanya ya. Nah, cuma di sini kalau kita mau menggunakan konsep turunan, misalkan kita masih tetap pengen mencari theta 1, theta 2 anggota omega yang memaksimumkan ini dengan cara menggunakan turunan itu pasti sangat sulit. Biasanya digunakan menggunakan metode numerik, biasanya kan Newton-Raphson nama metodenya ya, tapi itu belum dipelajari di sini ya. Nah, jadi karena kita susah untuk mencari theta 1, theta 2 yang memaksimumkan L theta 1, theta 2, kita cari dengan menggunakan teknik yang lain yang kita sebut dengan metode momen. Jadi untuk mencari penaksir titiknya, kita menggunakan metode momen. Jadi bukan menggunakan metode maksimum likelihood. Nah, metode momen ini, ya prinsip dasar dari metode momen ini yaitu menggunakan momen-momen dari distribusi ya yang dikorespondensikan dengan momen-momen dari sampel. Ya, kenapa ini bisa dilakukan? Itu karena fungsi distribusi empiris itu konvergen dalam probabilitas ke fungsi distribusi fx. Ya, ini bisa dilakukan karena fungsi distribusi empiris fnx itu konvergen dalam probabilitas ke fungsi distribusi fx ya. Nah, untuk kasus contoh ini ya, kasus contoh menaksir parameter pada distribusi gamma ini ya kita menggunakan momen 1 dan momen kedua. Ya, momen 1 dan momen kedua. Momen ke-1 itu ya itu adalah ini ya. Momen ke-1 itu adalah ekspektasi X. Nah, ini ekspektasi X. Ini apa namanya di distribusi yaitu sama dengan mu. Ya, kalau di apa namanya kalau di sampel ya momen pertama di sampel itu adalah sumasi XI ya dibagi dengan N ya, sumasi XI dibagi dengan N itu adalah X bar. Nah, X bar ini adalah momen pertama pada sampel, sedangkan mu ini adalah momen pertama pada
distribusi. Nah, ini kita gunakan momen pertama dan kedua aja. Tapi kalau misalkan belum dapat dengan menggunakan momen pertama dan momen kedua, itu bisa digunakan momen ketiga, momen keempat, dan seterusnya. Nanti kita bahas itu ya. Nanti kita, untuk contoh yang gamma ini, yang digunakan hanya momen pertama dan momen yang kedua. Ya, momen pertama dan momen kedua. Iya, betul. Ini momen pertama. X bar, mu, ini momen pertama. Momen kedua tuh nanti variansi di sini. Ini adalah variansi sampel ya, S kuadrat. Itu adalah momen kedua di sampel ya, sigma kuadrat itu adalah momen kedua di distribusi ya, di distribusi. Nah, kan kita mulai ya. Nah, min dari distribusi gamma itu adalah mu sama dengan theta 1 kali theta 2. Itu momen pertamanya. Variansinya itu adalah theta 1 kali theta 2 kuadrat. Ini rumus ya. Rumus min dan variansi dari distribusi gamma itu bisa kalian lihat di materi StatMat 1. Jadi momen pertamanya adalah mu sama dengan theta 1 kali theta 2. Momen keduanya adalah sigma kuadrat sama dengan theta 1 kali theta 2 kuadrat. Nah, kemudian kita samakan dengan momen pertama dan momen kedua pada sampel. Jadi momen pertama distribusi kita samakan dengan momen pertama sampel. Ya, momen kedua distribusi kita samakan dengan momen kedua sampel. Ya, jadi di sini mu kita samakan dengan X bar, sigma kuadrat kita samakan dengan S kuadrat. Nah, di sini kita pakai tilde ya untuk membedakan penggunaan metode momen dengan metode maksimum likelihood. Kita gunakan tilde. Tilde itu bentuknya seperti ini, yang di atas ini. Jadi mu tilde sama dengan, kalau di maksimum likelihood kita pakai cap ya. Kalau di sini kita menggunakan tilde. Jadi mu tilde sama dengan theta 1 tilde dikali theta 2 tilde itu sama dengan X bar ya. Sigma kuadrat tilde sama dengan theta 1 tilde kali theta 2 kuadrat tilde sama dengan S kuadrat. Nah, ini kita samakan. Jadi mu sama dengan theta 1 kali theta 2 sama dengan X bar. Sigma kuadrat sama dengan theta 1 kali theta 2 kuadrat sama dengan S kuadrat. Nah, dengan dua persamaan ini, ya, dengan dua persamaan ini kita bisa mendapatkan theta 1 tilde dan theta 2 tilde. Nah, ini diperoleh, ini bisa diselesaikan ya, kalian selesaikan sendiri ini. Nah, bisa diperoleh theta 1 tilde sama dengan X bar kuadrat dibagi dengan S kuadrat. Theta 2 tilde sama dengan S kuadrat dibagi dengan X bar. Oh, jadi X bar kuadrat dibagi S kuadrat ini adalah penaksir untuk theta 1. Terus kemudian S kuadrat dibagi dengan X bar itu penaksir untuk theta 2. Nah, ini adalah penaksir dengan menggunakan metode momen ya, untuk contoh kita tadi. Nanti kita teruskan secara umum ya, secara umum bagaimana menggunakan metode momen ya. Nah, ini metode momen secara umum ya. Jadi misalkan X1, X2 sampai dengan Xn itu sampel random berukuran N dari distribusi yang mempunyai PDF Fx theta 1, theta 2 sampai dengan theta R. Ya, di mana theta 1, theta 2 sampai dengan theta R anggota omega. Nah, ini ekspektasi X pangkat K, yaitu adalah integral min ta hingga sampai ta hingga X pangkat K dikali Fx dx sama dengan MK 0. Ini kita sebut momen ke K dari distribusi. Jadi MK0 ini artinya bahwa ekspektasi X pangkat K. Jadi ekspektasi X pangkat K atau ini secara rumusnya adalah ini rumusnya. Nah, ini kita notasikan dengan ini MK0 ya. MK0 ini sudah kita bahas ya. Momen ya, momen ke K. Ini sudah kita bahas di StatMat 1. Nah, ini adalah momen ke K dari distribusi di mana K-nya 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, sekarang momen ke K dari sampel ini, MK sama dengan sumasi XI pangkat K dibagi dengan N. Untuk K 1, 2, 3 dan seterusnya itu momen ke K dari sampel. Nanti momen ke K dari distribusi ini kita samakan dengan momen ke K dari sampel. Nanti baru kita dapat theta 1, theta 2 dan seterusnya. Nah, ini kita samakan ya. Jadi ini momen ke K pada distribusi kita samakan dengan momen ke K dari sampel. Nah, ini mulai dari K sama dengan 1 ya, sampai dapat K sama 1 kita samakan, K sama dengan 2 kita samakan, dan seterusnya sampai kita mendapatkan solusi unik untuk theta 1, theta 2 sampai dengan theta R dengan cara seperti tadi yang dicontoh gamma tadi. Ya, jadi nanti dapatnya theta 1 sama dengan H1, M1, M2 dan seterusnya sampai dengan theta R, HR, M1, M2 dan seterusnya.
seterusnya. Ya, nah seperti itu. Nah, ini kadang-kadang kita menggunakan ini juga ya, boleh ya, menggunakan momennya, menggunakan momen ke K-nya menggunakan seperti ini, ekspektasi X min U pangkat K. Ya, sumasi XI min X bar K pangkat K dibagi dengan N. Boleh seperti ini. U sama dengan X bar. Untuk momen pertamanya ini, momen kedua, momen ke K-nya ini ya. Nah, boleh menggunakan seperti ini sampai mendapatkan solusi unik untuk theta 1, theta 2, dan seterusnya. Ini momen pertama, ini momen ke K. Ke K ini dari 2, 3, dan seterusnya. Ini dipakai di tadi yang di contoh gamma tadi kita pakai ini ya untuk momen pertamanya X bar, momen keduanya kita menggunakan variansi. Variansi tadi kan sigma kuadrat rumusnya kan ekspektasi X min U pangkat 2. Nah, ini sumasi XI min X bar kuadrat dibagi N itu kan S kuadrat. Ya, jadi boleh menggunakan itu. Nah, dalam banyak kasus ya, penaksir theta I tilde yaitu HI, M1, M2 dan seterusnya ini untuk theta I yang diperoleh dengan menggunakan metode momen itu merupakan penaksir yang konsisten. Jadi kalau kita mencari penaksir untuk theta ya dengan menggunakan metode momen itu pada umumnya adalah penaksir yang konsisten. Jadi sama seperti penaksir maksimum likelihood ya. Jadi dia pada umumnya merupakan penaksir yang konsisten. Nah, kemudian ini adalah latihan, ya latihan subbab 6.1 harus kamu kerjakan, harus kalian kerjakan, ya. Nanti dikumpulkan di ruang pengumpulan di IDLS, ya. Nah ini, jadi ini adalah kalau yang latihan pertama itu dengan kita disuruh mencari penaksir maksimum likelihood untuk theta. Jadi diberikan sampel random dengan PDF-nya ini, tentukan penaksir maksimum likelihood untuk theta. Nah, ini untuk kasus dua parameter. Kemudian gunakan juga mempunyai PDF ini. Nah, tentukan ini ya, tentukan penaksir maksimum likelihood juga. Ya, di sini ditentukan penaksir maksimum likelihood untuk theta 1, theta 2 ya di sini. Jadi di sini saya tambahkan di sini soalnya kurang ditambahkan ya. Kalau di sini kalau nomor 3 gunakan metode momen untuk mencari penaksir untuk theta. Kalau yang nomor 2 ini ya, nomor 2 ini gunakan metode maksimum likelihood untuk mencari theta 1, theta 2. Ya, ini nanti saya tambahkan di slide kalian ya, bahwa pertanyaannya adalah tentukan penaksir maksimum likelihood untuk theta 1, theta 2. Ya, oke. Itu yang bisa saya sampaikan untuk video yang terakhir untuk subbab 6.1 ya. Nah, video ini dibuat atas bantuan dana MUX FMIPA Universitas Indonesia 2022. Demikianlah penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian dan juga bermanfaat untuk saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.